Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao. Kepala ular besar itu hancur, menciptakan kengerian yang tak terkatakan saat menghantam kepala Ji Hao seperti tsunami. Kengerian itu sama menakutkannya dengan pengumpulan semua mimpi buruk yang dimiliki manusia dalam 100 kehidupan reinkarnasi. Itu meledak dalam sekejap dan membangkitkan ketakutan terdalam di dalam hati seseorang, memenuhi setiap sel tubuh seseorang dengan ketakutan dan keputusasaan. Ini adalah kekuatan horor alami yang dimiliki oleh Xiang Liu. Sedikit dipengaruhi oleh kekuatan horor yang besar ini, siapapun, bahkan seorang penyihir ilahi biasa, akan hancur jiwanya. Xiang Liu hanya menakut-nakuti musuh-musuhnya sampai mati berkali-kali dengan kekuatan horornya, lalu menelannya. Xiang Liu adalah salah satu dari 8 menteri senior di bawah komando Gong Gong. Dia ada sejak era prasejarah, dan bahkan jauh lebih tua dari Candle Dragon Bui. Xiang Liu terluka parah di era prasejarah, dan telah tertidur nyenyak untuk memungkinkan tubuhnya pulih selama bertahun-tahun. Dengan demikian, dia jarang muncul di depan umum. Jika dia tidak terluka saat itu, dia pasti akan menjadi menteri paling terkenal di bawah komando Gong Gong, bukan River Earl dan Wu Ziki. Makhluk menakutkan berasal dari era prasejarah, dia mencapai kekuatan yang luar biasa besar melalui kultivasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Karena tidur nyenyak yang tahan lama, dia telah mengumpulkan kekuatan yang tak terukur di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ketika dia meluncurkan serangan kekuatan penuh terhadap Ji Hao, tubuh dan roh primordial Ji Hao membeku, yang membuatnya melayang di udara dengan linglung, tanpa bisa bergerak sedikitpun. Cermin ilahi Pansi secara otomatis diaktifkan untuk melindungi pemiliknya, melepaskan lapisan tebal cahaya redup dari tubuh Ji Hao. Gelap, dalam, misterius dan indah, cahaya redup sepertinya mengandung semua misteri di dunia. Dalam cahaya itu, Ji Hao menghilang. Kepala ular Xiang Liu akan memberikan serangan mematikan kepada Ji Hao, tetapi dia tiba-tiba kehilangan targetnya. Semua jejak keberadaan Ji Hao telah menghilang, termasuk baunya, getaran kekuatannya, dan semua jejak kecil lainnya. Cermin ilahi Pansi telah menghapus semua jejak Ji Hao, seolah-olah Ji Hao tidak pernah ada di dunia. Kepala ular besar itu menabrak cahaya redup yang tebal. Pada saat berikutnya, dari dalam awan gas beracun yang padat, kepala ular tiba-tiba terbang keluar dan berdebar keras ke kepala ular lain dalam kebingungan. Bang! Bagaimana gemuruh kemudian bisa didengar? Darah hijau tua, lengket dan beracun menetes dari langit seperti hujan lebat. Shaoxi berteriak, buru-buru melambaikan tangannya dan melepaskan aliran cahaya abu-abu yang menggulung semua rekan satu timnya, memindahkan mereka ke bukit kecil lebih dari 10 mil jauhnya. Dua kepala Xiang Liu saling bertabrakan. Dia sangat kuat, sehingga akibatnya, kedua kepala itu terluka parah. Setidaknya setengah dari setiap kepala telah dihancurkan. Dengan kekuatan Xiang Liu dan tubuh fisiknya yang sangat kuat, bahkan harta sihir tingkat ilahi magus tidak mungkin membahayakan bahkan skalanya. Namun, dia membenturkan kepalanya dengan kepalanya yang lain, langkah menyakiti diri sendiri seperti itu menyebabkan kerusakan serius. Kelenjar beracun yang terletak di area tepi kepala Xiang Liu meledak, mengeluarkan tetesan racun yang tak terhitung jumlahnya, memercik dan bercampur dengan darah beracunnya. Tanah untuk radius bermil-mil meleleh seketika bersama dengan suara mendesis. Pasir, batu, tanah, dan tanaman semuanya meleleh menjadi cairan hitam, yang berbau tidak enak dan dapat menimbulkan korosi di bumi. Segera, radius bermil-mil penyok muncul di tanah. Xiang Liu sangat beracun, dan betapa menakutkannya dia. Rasa sakit itu membuat 9 kepala besar Xiang Liu bergoyang dan melolong sedih. Xiang Liu dengan gila-gilaan mengeluarkan lidahnya sambil berteriak dengan suara serak. Awan gas beracun dihilangkan, memperlihatkan tubuhnya yang tampak aneh. Berdiri di dalam gas beracun, Xiang Liu mengenakan jubah panjang. Tubuhnya tampak setinggi manusia biasa. Namun, lehernya sangat panjang, memanjang ratusan meter, kemudian terbelah menjadi 9 tubuh ular yang sangat panjang. Semakin lama tubuh ular itu memanjang, semakin tebal mereka.
Dan akhirnya, masing-masing dari 9 kepala ularnya sama raksasa dengan gunung, tetapi tubuhnya tetap seukuran manusia biasa. Tubuh yang aneh seperti itu membuat Ji Hao ingin muntah. Cermin ilahi Pansi berkilauan, menunjukkan tubuh Ji Hao. Ji Hao terbang ke langit, memunculkan seberkas cahaya keemasan. Kekuatan horor yang dilepaskan oleh Xiang Liu telah dinetralkan oleh cermin. Sekarang, kekuatan Ji Hao terbang dengan sempurna di dalam tubuhnya tanpa kesulitan lagi. Staf Moho bersinar dengan cahaya tajam sambil terbang keluar dari tangan Ji Hao. Kekuatan alam di daerah sekitarnya segera gelisah. Selanjutnya, rantai setebal tangki air, yang dipadatkan murni dari kekuatan alam, terbang dengan cepat, melingkar di sekitar tubuh Xiang Liu dengan kecepatan kilat. Ini adalah fungsi penyegelan tongkat, yang disebut rantai penyegelan dewa, dan merupakan sihir penyegelan paling kuat dari keluarga Moho bulan purnama. Rantai raksasa yang tak terhitung jumlahnya menyerap kekuatan alam yang padat sambil melepaskan sambaran petir dan mengikat Xiang Liu. 9 kepala ular Xiang Liu berhenti seketika, lalu dia meledak dengan jeritan melengking dalam keterkejutan yang mendalam, seolah-olah dia tidak bisa mempercayai ini sama sekali. "Nak, bagaimana kamu bisa?" Ji Hao meraung, lalu mengumpulkan semua kekuatan spiritualnya. Satu-satunya bintang roh di dalam tubuhnya mulai menyusut dengan kecepatan gila sementara 9 tombak matahari melepaskan aliran api sepanjang ribuan meter. Pembukaan langit, pemecah bumi, semuanya tumbuh dan semuanya binasa. Dia menggabungkan 4 gerakan menjadi satu, dan selanjutnya, kekuatan matahari yang terkandung dalam tubuh Ji Hao berubah secara ajaib. Itu disuntikkan ke 9 tombak matahari. Setelah itu, api hitam redup tiba-tiba membungkus tombak keemasan yang bersinar menyilaukan. Dengan seluruh kekuatannya, dia meluncurkan peretasan. Semua cahaya di dunia sepertinya diserap oleh gerakan yang diluncurkan oleh Ji Hao ini. Semua orang kehilangan penglihatan saat ini, dan beberapa orang bahkan memiliki perasaan menyakitkan bahwa jiwa mereka akan dilahap. Ini adalah pertama kalinya Ji Hao menggabungkan 4 gerakan tersebut. Kekuatan matahari yang terkandung di tubuhnya ganas dan ganas, tetapi setelah diubah oleh gerakan gabungan, kekuatan yang dia lepaskan pada akhirnya agak aneh. Itu adalah kekuatan yang merusak dunia. Meskipun Ji Hao masih belum cukup kuat, sifat sebenarnya dari kekuatan itu masih bisa menakuti semua orang di tempat kejadian. Tapi Ji Hao terbungkus dengan kekuatan cermin. Oleh karena itu, kecuali dirinya sendiri, tidak ada yang bisa merasakan ketakutan yang diberikan oleh api hitam yang melilit tombak 9 matahari. Serangkaian lolongan melengking lainnya bisa terdengar, saat 9 tombak matahari memotong 2 kepala Xiang Liu yang terluka. Kekuatan tahan yang luar biasa dihasilkan, tetapi kemudian tiba-tiba menghilang. Api hitam menghilang, sementara kedua kepala Xiang Liu dipotong dan terbang keluar, berubah menjadi cairan lengket hitam saat jatuh dari langit. Xiang Liu berteriak kesakitan. 7 kepalanya yang tersisa bergerak-gerak secara intensif. Segera, 7 kepala itu bergabung kembali menjadi satu, sementara lehernya yang ekstra panjang menyusut dengan cepat. Akhirnya, kepala ular berukuran biasa muncul di tubuhnya yang berbentuk manusia. Ular mengerikan itu sedikit bergoyang dan berubah menjadi wajah pria parubaya yang suram dan jahat. Dengan kebencian, dia menatap Ji Hao sementara darah hitam menyembur tanpa henti keluar dari sudut mulutnya. Bang! Sepasang tangan es gelap ing diluncurkan oleh Gong Gong Wuyu dihancurkan oleh naga lilin Gui dan para tetua lainnya bersama-sama. Seluruh area menjadi sunyi yang mematikan, karena semua orang memperhatikan Ji Hao dan Xiang Liu. Tidak ada yang percaya bahwa Ji Hao benar-benar telah memotong 2 kepala Xiang Liu. Pohon murbei yang menjulang tinggi melayang di udara. Cahaya ilahi hijau yang indah bersinar di setiap daun pohon seperti batu giok dan bersinar di tanah, yang terluka oleh Xiang Liu. Aliran gas beracun dimurnikan oleh cahaya, sementara baunya dihilangkan perlahan. Udara menjadi menyegarkan lagi. Penyok besar di tanah, yang diciptakan oleh racun, berhenti mengembang. Puluhan orang majus dengan kekuatan bumi berdiri di sekitar penyok, mengucapkan mantra dan mengirimkan aliran kekuatan bumi yang kuat. Di bawah pengaruh ini, tanah, batu, dan pasir mulai bergerak dan mengisi penyok. Wajah keriput terlihat samar-samar di batang pohon murbei setebal ratusan mil.
Manusia pohon yang sangat tua ini menghela nafas sedikit dan mengeluh dengan suara rendah sambil menghilangkan racun yang ditinggalkan oleh Xiang Liu. Orang-orang muda saat ini semuanya sangat tidak sabar dan pemarah. Dengan begitu banyak kekuatan untuk bertarung, mengapa kamu tidak kembali ke istri Anda dan membuat lebih banyak anak? Api unggun pesta besar masih menyala, tetapi orang-orang di sekitar api unggun sudah tenang. Semua orang mendengarkan suara yang keluar dari balai kota. Itu adalah upacara perayaan yang sempurna untuk kemenangan besar yang diraih oleh umat manusia. Tetapi karena konflik yang tiba-tiba meledak, suasananya berubah tegang. Banyak orang berkumpul di luar balai kota, diam-diam menunggu hasilnya. Di dalam balai kota, Ji Hao tanpa ekspresi menghadap Gong Gong Wuyu dan Yi Shen. Gong Gong Wuyu dengan wajah muram sementara Yi Shen tampak cukup malu. Dari waktu ke waktu, dia akan batuk keras, dan nafas yang keluar dari mulutnya masih mengandung aroma berdarah samar. Jelas, dua serangan palu yang diluncurkan oleh Men Men tidak mudah ditangani. Kekuatan mematikan yang dimasukkan ke dalam palu oleh Yu Yu telah menyebabkan Yi Shen mengalami cedera permanen. Sekarang, perwakilan dari semua klan Gurun Timur berdiri di belakang Yi Shen, memelototi Ji Hao dengan marah. Kelompok pemimpin klan Gurun Utara berdiri di belakang Gong Gong Wuyu, di bawah kepemimpinan River Earl, Wu Ziki dan Xiang Liu, semuanya memiliki wajah yang kejam. Jika Kaisar Sun dan menteri senior lainnya tidak ada di sana, mereka pasti akan menyingsingkan lengan baju mereka dan memulai pertarungan tegang lainnya melawan Ji Hao. Belum lagi yang lain, siapa Xiang Liu? Namun, makhluk yang terkenal dan kuat, Ji Hao memenggal dua kepalanya tepat di depan semua orang. Bagi Xiang Liu, ini tidak hanya menghabiskan sebagian kekuatan hidupnya. Lebih penting lagi, ini terlalu memalukan. Sebagai menteri senior terkenal di bawah komando Dewa Air, dan makhluk prasejarah yang kuat, dia benar-benar disakiti oleh Ji Hao. Di mata banyak orang, ini seperti kaisar besar yang diludahi wajahnya oleh seorang anak kecil. Tidak hanya Xiang Liu sendiri, tetapi semua pemimpin klan juga mengikuti petunjuk Dewa Air merasa memalukan. Suasana di balai kota serius dan tegang. Dua kekuatan kuat dari Gurun Timur dan Gurun Utara entah bagaimana bermaksud untuk bergandengan tangan dan memberi tekanan pada Ji Hao. Hal-hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, semua pendeta manusia di tempat kejadian telah merenungkan makna halus yang terkandung dalam situasi saat ini. Zurong Tianming menggelapkan wajahnya sambil menatap Yi Shen dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tanpa pertanyaan, Yi Shen adalah pengkhianat Zurong Tianming. Dia telah berkolusi dengan Gong Gong Wuyu, dan mereka berdua menyerang teman-teman Ji Hao bersama-sama. Meskipun Zurong Tianming tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan Ji Hao, pada saat ini, dia dengan tegas memilih untuk berdiri di sisi Ji Hao. Jika dia tidak mempertahankan bagian terakhir dari kemampuan berpikir rasional, dia akan meluncurkan gerakan sekarang untuk membunuh Yi Shen. Dia ingin mengupas pengkhianat ini dan mencabut tendonnya. Kaisar Sun duduk di atas selembar jerami dengan kaki disilangkan, menatap Ji Hao dan yang lainnya, dengan sedikit ketidakberdayaan. Ini adalah upacara perayaan yang sempurna dan bahagia. Mengapa berakhir seperti ini? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Ji Hao lagi. Berapa kali, Kaisar Sun ingat bahwa berkali-kali, konflik terjadi antara Ji Hao dan beberapa orang lain ketika perjamuan berlangsung di balai kota. Tepat di balai kota ini, dia memukuli Zurong Tianming dan Wu Ziki. Kali ini, dia bahkan memotong dua kepala Xiang Liu. Ini benar-benar masalah besar. Mengapa kamu memulai pertarungan? Kaisar Sun akhirnya mulai berbicara. Seperti biasa, suaranya tenang dan lembut, kalian semua adalah manusia elit, kalian adalah masa depan umat manusia. Anda membawa harapan dari jenis kami. Anda tidak bergandengan tangan untuk melawan non-manusia. Sebaliknya, Anda mengarahkan senjata Anda satu sama lain. Kamu membuat semua tetua dan aku sangat kecewa. Ji Hao berbalik, membungkuk ke arah Kaisar Sun dan berkata, Kaisar Sun, mereka sudah memiliki pedang yang dipegang di leher kita. Kami harus melawan, tidak banyak lagi. Untuk apa yang terjadi hari ini, itu bukan salah kami. Sebelum Gong Gong Wuyu dan Yi Shen mengatakan apapun, nada suara Ji Hao berubah galak, bahkan kejam saat dia melanjutkan, tidak peduli siapa itu, jika kamu ingin menyakiti orang-orang wilayah Gunung Yao kami, kamu tidak boleh menyalahkan kami karena tidak memiliki belas kasihan.
Gonggong Wuyu tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan mencemooh, Ji Hao, kamu tidak memiliki belas kasihan. Siapa yang bisa kamu takutkan? Tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan, Ji Hao menjawab, siapa yang bisa saya takutkan? Kepala siapa yang telah saya potong? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa melawanku sendiri. Gonggong Wuyu, apakah kamu berani terlibat dalam pertarungan mematikan melawanku? Gonggong Wuyu segera menutup mulutnya dan mundur 2 langkah. River Earl dan Wu Ziki melangkah di kedua sisi, melindungi Gonggong Wuyu di belakang. Setelah memastikan keselamatannya sendiri, Gonggong Wuyu mengarahkan jarinya ke Yi Shen dan berkata, ini adalah masalah pribadi antara Pangeran Yi Shen dan Feng Xing, dari wilayah Gunung Yao Anda. Hehe, saya hanya ada di sana untuk menonton pertunjukan. Sembarangan mengesampingkan tanggung jawabnya sendiri, Gonggong Wuyu menunjuk ke arah Ji Hao, mencibir dan berkata, Menteri Xiang Liu dengan baik mencoba menghentikan pertengkaran yang terjadi di antara kalian. Anda tidak menerima kebaikannya. Sebaliknya, kamu. Petik 2. Suara Ji Hao terdengar ganas dan sekuat pisau peretasan yang tajam saat dia menyela permainan bahasa Gonggong Wuyu dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Gonggong Wuyu, jika kamu pria yang baik, jangan bermain permainan bahasa. Xiang Liu diam-diam menyerangku, dia mencoba membunuhku. Ini adalah kebenaran. Lain kali saya melihatnya, saya akan mencoba membunuhnya, tidak banyak lagi. Adapun Yi Shen, memang, itu adalah masalah pribadi. Penampilan Gonggong Wuyu berubah, saat dia memelototi Ji Hao tanpa mengatakan apa-apa lagi. Tidak ada satupun makhluk hidup yang berani memotongnya, Pangeran Gong seperti itu. Sebelumnya, bahkan jika dia mencoba memainkan beberapa permainan bahasa, siapa yang berani menggulingkan apa yang dia katakan dengan begitu lugas? Hanya Ji Hao yang berani melakukan ini. Pada saat ini, Gonggong Wuyu melihat Ji Hao sebagai musuh bebuyutannya. Yi Shen menarik napas dalam-dalam, dengan kaku mengangguk ke arah Kaisar Sun dan berkata dengan dingin, Kaisar Sun, ini adalah urusan internal negara 10 matahari kita. Ini tidak ada hubungannya dengan situasi keseluruhan umat manusia kita. Saya akan membunuh Feng Xing, karena kebencian pribadi. Menurut aturan umat manusia kita, bahkan kamu tidak bisa ikut campur. Menghela napas panjang, Yi Shen melambaikan tangannya, lalu bergegas keluar dari balai kota bersama dengan rasa kekuatan yang kuat. Lain kali, saya tidak akan melakukannya di kota Puban. Gonggong Wuyu terdiam beberapa saat, lalu membungkuk kepada Kaisar Sun, berjalan keluar bersama orang-orangnya dengan langkah besar. Kaisar Sun menghela nafas sedikit, melirik Ji Hao dengan rumit dan berkata, masalah pribadi. Earl Yao, Anda harus ingat bahwa Anda harus mengutamakan seluruh umat manusia kita. Kamu tidak boleh. Petik 2. Memalingkan pandangannya, Kaisar Sun memandang Ye Mo Sanye, yang berdiri di antara Men-Men dan Shaoxi. Dia mengerutkan kening dan melanjutkan dengan nada hambar, gadis ini akan berada di bawah pengawasanmu. Bersikaplah baik padanya, tetapi, jangan biarkan dia membahayakan umat manusia kita. Ji Hao berhenti karena terkejut. Ini, apakah Kaisar Sun baru saja menyerahkan uang kepadaku? Pikir Ji Hao. Nama istana mewah dan seluruh area danau yang diperoleh Ji Hao dari Gonggong Wuyu sebagai kompensasi sudah diubah secara resmi menjadi Taman Gunung Yao. Di permukaan danau, yang tertutup lapisan tipis es, puluhan perahu tipis telah bergerak menyeberang. Pelayan yang bekerja di Taman Gunung Yao telah menangkap ikan dan udang, juga memetik beberapa sayuran seperti akar teratai. Men-men berdiri di atas perahu, sepasang kuantitas paduan dilambaikan olehnya seperti 2 kincir, memungkinkan perahu bergerak cepat di permukaan danau seperti kerbau gila. Shaoxi dan Ye Mo Sanye duduk di kepala perahu, gaun panjang mereka basah karena percikan air. Berdiri di platform di tepi danau, Ji Hao memegang kedua tangannya di depan dadanya, menatap wajah tersenyum Ye Mo Sanye dari kejauhan. Itu masalah besar. Wanita sudah bisa merepotkan, dan ini adalah wanita non-manusia. Selain itu, dia adalah saudara kembar kaisar yang berkuasa di matahari kegelapan, dan dia menyelinap keluar untuk melarikan diri dari pernikahan. Dia benar-benar masalah besar. Feng Xing berdiri di samping Ji Hao, menatap Ye Mo Sanye dengan mata menyipit dan berkaca-kaca. Beberapa saat kemudian, tatapannya berubah tajam dan bertekad. Garis besar wajahnya agak mirip dengan wajah adik perempuanku. Aku menyaksikannya.
Ji Hao meluruskan jarinya sambil melambai, menyela Feng Xing dan berkata, "Baiklah, jangan sebutkan masa lalu yang menyedihkan itu. Ini bukan masalah yang terlalu besar. Kaisar Sun hanya meminta kami untuk mengawasinya. Selama dia tidak melakukan apapun untuk membahayakan umat manusia kita, dia bisa bebas untuk tinggal atau pergi. Jika dia ingin tinggal, biarkan dia tinggal. Kakak Ye Moloye, dia memiliki identitas bangsawan, itu saja. Mereka tidak bisa memulai perang hanya untuk seorang gadis kecil yang menyelinap keluar dari rumahnya, bukan? Belum lagi fakta bahwa kami baru saja menandatangani kontrak dengan mereka mengenai 1000 tahun perdamaian. Oleh karena itu, dia bukan masalah yang benar-benar besar." Menepuk bahu Feng Xing dengan keras, Ji Hao tidak ingin mencuri puisi untuk mengungkapkan perasaannya sendiri, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mulai berkata, "Jika kamu jatuh cinta dengan bunga, kamu harus mengambilnya saja. Untuk mengejar seorang wanita, Anda harus seperti serigala liar lapar yang menerkam mangsanya. Sebagai serigala, jika Anda sudah memperhatikan makanan segar yang berair itu, menerkam, jangan ragu, atau Anda mungkin menyesal." Feng Xing memandang Ji Hao dengan bingung, dengan mata terbuka lebar. Mengapa mengejar seorang wanita ada hubungannya dengan memetik bunga? Dia tidak bisa memahami metafora sastra yang dibuat Ji Hao ini. Feng Xing tetap berdiri di peron, bingung dan panik. Dengan ribuan pikiran, dia memandang Ye Mosanye, yang dengan senang hati tertawa di atas kapal. Pembuluh darah menonjol dari dahinya, dan dia mengepalkan tangannya tanpa sadar saat embusan angin kencang mulai melayang di sekitar tubuhnya, menyebabkan suara desir keras. Seorang gadis muda non-manusiawi, saudara kembar Ye Moloye, kaisar yang berkuasa di matahari gelap. Ji Hao benar, dia memiliki identitas yang rumit, dan dia akan menjadi masalah besar. Namun, matanya sangat jernih, tanpa kotoran. Dengan sensitif, Feng Xing bisa merasakan bahwa hatinya semurni dan sejernih matanya, seperti sepasang mata indah seperti bintang dan berkilau yang telah ada dalam ingatannya yang terdalam. "Oi, Ji Hao." Feng Xing berbalik dan mencoba bertanya kepada Ji Hao tentang sesuatu. Tapi Ji Hao sudah lama pergi tanpa meninggalkan jejak. Ji Hao meninggalkan platform dengan cepat, meninggalkan Feng Xing untuk terus berjuang. Dia tiba di aula utama Taman Gunung Yao, di mana lelaki tua Tu San dan beberapa lainnya sudah menunggunya. Puluhan jimat giok melayang di udara, masing-masing bersinar dengan cahaya yang indah. Cahaya dan bayangan terjalin menjadi cetak biru tridimensi yang sangat besar dari formasi sihir. Simbol mantra yang rumit berkilau dalam cetak biru formasi sihir dan membentuk rantai sihir, yang terbang dalam formasi sihir, terlihat seperti banyak naga terbang dan melayang. Cetak biru formasi sihir ini sangat rumit, mungkin yang paling rumit di dunia. Ini adalah formasi sihir yang disediakan oleh Dian Tuo dan yang lainnya. Non-manusia menggunakan formasi sihir semacam ini untuk membuka portal, hanya dengan koordinat. Portal abadi berdasarkan formasi sihir ini bisa langsung mengarah ke dunia lain. Mahakarya ini diciptakan oleh pekerjaan berat bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya pada kekosongan kekacauan, dao luar angkasa yang besar dan formasi sihir teleportasi, oleh makhluk non-manusia yang tak terhitung jumlahnya, yang telah menghabiskan tenaga kerja dan sumber daya material yang sangat besar. Melalui portal abadi itu, pasukan non-manusia memasuki banyak dunia yang baru ditemukan satu demi satu dan menaklukkan peradaban lokal di dunia-dunia itu. Si Wenming dengan hati-hati melihat cetak biru formasi sihir, dengan sepasang alisnya yang padat dirajut, dan berkata, "Formasi sihir hebat yang begitu rumit, tidak heran itu membutuhkan begitu banyak bahan langka. Bahkan jika kita bisa mencapai dunia yang ditargetkan, kita harus membangun basis formasi sihir lain, persis sama dengan yang ini, di sisi lain. Jika tidak, pasukan kita tidak akan pernah bisa kembali dengan sukses." Feng Qinxin juga mengerutkan kening saat dia berkata, "Oleh karena itu, kita perlu menggandakan semua bahan itu untuk membangun dua basis formasi sihir yang sama. Aku baik-baik saja dengan itu, bagaimana denganmu, Aoli?" Aoli berdiri di samping cetak biru. Dia merasa sedikit pusing sekarang. Naga adalah orang yang percaya pada kekuatan fisik murni, dan mereka sangat percaya bahwa kekuatan fisik mereka yang hebat dan tubuh mereka yang sangat kuat dapat menyelesaikan masalah apapun. Oleh karena itu, pada tahap saat ini, jenis naga hampir tidak tahu apa-apa tentang formasi sihir dan mantra sihir.
Meskipun Aoli tidak tahu persis seberapa bagus cetak biru ini, dia masih serius menggosok dagunya dengan sepasang matanya berputar di rongga matanya karena pusing saat dia berkata, saya telah mengosongkan penyimpanan orang tua saya, dan juga meminjam beberapa bahan dari beberapa sepupu saya. Aku juga baik-baik saja dengan itu. Si Wenming merentangkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, semua bahan di sisiku sudah siap. Selain itu, keluarga saya telah mengumpulkan kekuatan yang cukup kuat. Pria tua Tusan berjongkok ke samping, dengan rumput tanpa nama di mulutnya, mengunyah perlahan seolah-olah dia adalah kelinci tua. Seluruh aula dipenuhi oleh aroma menyegarkan ajaib yang dilepaskan dari rumput itu. Mendengar si Wenming, Aoli dan Feng Qinxin, lelaki tua Tusan menyeringai dan berkata, dalam hal ini, menurut kesepakatan kami, jika kami masih kekurangan materi apapun, itu semua akan disediakan oleh keluarga Tusan kami. Selain itu, meskipun orang-orang keluarga Tusan kami tidak pernah menjadi pejuang yang baik, kami juga telah mengumpulkan kekuatan dengan prajurit budak, itu akan cukup untuk eksploitasi tahap awal. Saat ini, Ji Hao masuk ke aula. Dia tersenyum mengangguk kepada lelaki tua Tusan dan berkata, keluarga Tusan memiliki sumber daya keuangan yang luar biasa. Anda telah membeli semua budak yang dijual di pasar budak Puban, bukan? Dalam hal ini, karena kota Liangzhu masih dalam rekonstruksi dan semua kekuatan non-manusia belum mendapatkan waktu dan energi untuk menjelajahi dunia baru, kita akan mengambil kesempatan dan melakukannya sebelum orang lain. Untuk dunia baru, yang seharusnya menjadi milik keluarga DC, kita harus bergerak di hadapan mereka dan memanfaatkan kesempatan pertama. Ketika orang-orang keluarga DC melakukan perjalanan melintasi kekacauan dan tiba di dunia itu, kita akan bisa memukul kepala mereka, mungkin. Petik 2. Dunia Ji Hao mengandung perasaan dan kedinginan yang jelas, dan niat membunuh. Semua orang di tempat kejadian dengan jelas mengerti bahwa jika mereka mendapat kesempatan untuk menghapus kekuatan efektif keluarga DC, tidak ada dari mereka yang akan melepaskan kesempatan itu. Semakin lemah non-human, semakin sedikit tekanan yang akan diderita umat manusia, semua orang tahu tentang kebenaran ini. Orang tua Tusan menelan rumput di mulutnya, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, kalau begitu, mari kita pergi ke kota Gunung Yao. Lebih baik portal dibangun di kota Gunung Yao. Sambil menyeringai lebar, lelaki tua Tusan menyipitkan matanya dan berkata dengan bangga, kami juga memiliki formasi besar langit dan bumi yang sedang dibangun di Gunung Tusan kami, hanya saja pekerjaan konstruksi formasi besar membutuhkan waktu yang lama, dan itu belum selesai. Untuk saat ini, kota Gunung Yao adalah yang teraman di antara semua tempat kami. Bumi tertutup lapisan salju tebal, tetapi kota Gunung Yao sibuk. Si Wenming, lelaki tua Tusan, Aoli dan Feng Qinxin semuanya pindah ke kota Gunung Yao dengan pasukan mereka. Tumpukan bahan langka yang sangat besar dibawa ke penyimpanan kota Gunung Yao. Dipimpin oleh Gulo dan Master Klan Xiu lainnya, semua orang ini mulai bekerja keras untuk membangun portal abadi. Si Wenming membawa banyak seniman formasi sihir dari Istana Majus dan menyuruh mereka untuk belajar dari Gulo dan orang-orangnya. Jika seniman formasi sihir Istana Majus itu dapat mempelajari esensi seni formasi sihir non-manusia dari formasi sihir berskala besar, rumit, dan cerdik yang memungkinkan orang untuk melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa dan mencapai dunia lain, kekuatan keseluruhan dari semua seniman formasi sihir Istana Penyihir pasti dapat ditingkatkan secara besar-besaran. Ji Hao, Si Wenming, Aoli dan Feng Qinxin akan menjelajahi dunia baru. Ini bisa dihitung sebagai rahasia, tetapi di antara sekelompok kecil orang, ini sama sekali bukan rahasia. Oleh karena itu, Naga Lilin Gui, Wulong Yao, Kua Fuyan dan beberapa tetua lainnya semuanya datang dengan bawahan terpercaya mereka. Para tetua ini berkeliaran di bidang konstruksi sepanjang hari, seperti binatang buas yang merasakan aroma darah. Mata mereka tertuju pada Gulo dan orang-orangnya, menangkap setiap gerakan yang dilakukan oleh mereka. Tapi tentu saja, mereka tidak akan pernah mengakui bahwa mereka berada di sini untuk diam-diam mempelajari beberapa teknik inti. Dengan status sosial mereka, posisi dan kekuatan mereka akan diam-diam mempelajari teknik dari master non-manusia. Lelucon apa? Ramai selama beberapa hari, Ji Hao akhirnya menyelesaikan hampir semuanya, akhirnya mendapatkan waktu luang.
Membangun portal abadi bukanlah pekerjaan yang mudah. Bahkan jika beberapa master klan Xiu peringkat teratas, termasuk Gulo, telah membantu mereka, bersama dengan seniman formasi sihir lainnya dari Istana Magi dan klan Xiu, menurut perkiraan Gulo, masih membutuhkan 8 hingga 9 bulan untuk mencapai formasi sihir yang hebat ini. Bahkan jika formasi sihir tercapai, untuk menargetkan koordinat dunia yang disediakan oleh Dian Tuo, formasi sihir masih perlu melalui tes dan penyesuaian yang rumit, itu akan memakan waktu beberapa bulan lagi. Hanya setelah semua ini formasi sihir mulai mencoba memindahkan orang. Bagaimanapun, portal harus melewati kekosongan chaos. Dengan sedikit kesalahan, itu mungkin mengirim orang ke tempat yang tidak dikenal, bukan tujuan. Kalah dalam kekacauan akan sangat putus asa. Oleh karena itu, hal ini tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Karena ini tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa, Ji Hao menenangkan pikirannya untuk fokus pada kultivasinya sendiri. Dia baru saja mencapai benih Dao Matahari dan Bintang Roh pertama di dalam. Ini berarti bahwa kultivasi Dao dan kekuatan fisiknya telah melangkah ke tingkat penyihir ilahi. Namun demikian, dia masih merasa aneh dengan kekuatan barunya. Dia membutuhkan periode kultivasi yang lama untuk mengendalikan kekuatan barunya sepenuhnya. Hanya setelah itu dia bisa benar-benar memahami kebaikan tingkat penyihir ilahi. Namun, pada hari ketiga kultivasinya, pria misterius itu, yang sudah lama tidak muncul tiba-tiba. Duduk di platform bundar berkabut dengan kaki disilangkan, pria misterius itu berkata dengan suara bergema, "Karena kamu sekarang memiliki jembatan emas langit dan bumi, mengapa kamu tidak pergi ke dunia itu untuk melihat-lihat sebelumnya?" Ji Hao berhenti. Yuyu tidak pernah menyebutkan hal seperti itu sejak dia memberikan jembatan emas kepada Ji Hao untuk disimpan. Tiba-tiba mendengar pria misterius itu, Ji Hao bertanya, "Apakah menurutmu aku harus pergi melihatnya sebelum orang lain?" Pria misterius itu menjawab dengan nada hambar, "Saya pikir Yuyu ingin Anda pergi juga." Dia tidak menyebutkannya hanya karena persahabatan antara leluhur naga, leluhur Phoenix dan dirinya sendiri. Kamu bekerja sama dengan jenis naga dan tipe Phoenix, jadi dengan identitasnya, dia tidak bisa begitu saja menyuruhmu pergi tanpa mereka, bukan? Berhenti sejenak, pria misterius itu melanjutkan dengan suara yang dalam namun kuat itu, "Tapi kupikir, kamu harus pergi. Melihatnya sebelum orang lain." Ji Hao tetap diam beberapa saat, lalu berdiri. Dia meninggalkan aula kultivasi, diam-diam berjalan melintasi alun-alun di depan aula ke pintu aula lain. Dia dengan lembut mengetuk pintu dan bertanya dengan suara rendah, "Saudara Po, apakah Anda ada di sana? Apakah Anda tertarik untuk melakukan perjalanan ke luar dunia ini?" Setelah Ji Hao menyelesaikan pertanyaannya, suara Yuyu datang dari aula utama, "Po, pergi bepergian dengan kakakmu. Hati-hati, lindungi dia dengan baik." Ji Hao, kamu belum cukup kuat. Formasi pedangku ini, aku akan meminjamkannya kepadamu untuk keselamatan. Cetak biru formasi sihir, yang tampak seperti aliran cahaya dan bayangan, terbang keluar dari aula utama, dengan 4 pedang tajam yang dibungkus di dalamnya. Berkedip di udara, cetak biru dan keempat pedang menyilaukan ke dahi Ji Hao. Ji Hao liar karena gembira. Dia buru-buru membungkuk ke arah aula utama dan diam-diam berterima kasih kepada Yuyu. Dia menggunakan formasi pedang ini dalam pertempuran Evil Dragon Bay dan belajar betapa kuatnya itu saat itu. Dengan formasi pedang ini, belum lagi perlindungan diri, Ji Hao bahkan berani masuk ke kota Liangzhu sekali lagi sendirian, dan membuat kekacauan yang lebih besar. Pintu di depan Ji Hao terbuka saat Po berjalan keluar sambil tersenyum, mengenakan jubah panjang. Dia mengangguk ke Ji Hao, lalu melambaikan tangannya ke arah aula lain dan berkata, "Saudara Ji Hao memiliki suasana hati yang baik, Saudari Guiling, ayo pergi bersama." Angin sepoi-sepoi bertiup di seluruh tubuh Ji Hao. Setelah itu, Guiling dan 6 muridnya muncul tiba-tiba. Guiling mengenakan pakaian hitam. Dia mengangguk ke Ji Hao dengan senyum hangat, lalu berkata dengan suara lembut, "Saudara Ji Hao, aku mungkin akan mengandalkanmu kali ini. Baru-baru ini, ketika saya mengolah diri, darah di hati saya selalu gelisah. Saya mungkin membuat terobosan dalam perjalanan." Ji Hao tersenyum, menyapa Po dan Guiling, lalu menjentikkan jarinya, melepaskan lebih dari 10 berkas cahaya berapi-api. Dia mengirim pesan ke Ji Xia, "Men-men,
Shaoxi dan pemimpin wilayah Gunung Yao lainnya, memberi tahu mereka bahwa dia akan mengunci dirinya di dalam ruangan untuk berkonsentrasi pada kultivasi. Jika terjadi sesuatu, mereka bisa menghadapinya tanpa berkonsultasi dengannya. Setelah Ji Hao menyelesaikan apa yang harus dilakukan, Po menyatukan telapak tangannya dan melambaikan lengan bajunya. Angin sepoi-sepoi bertiup di sekitar Ji Hao, Guiling, Po sendiri dan 6 murid Guiling. Selanjutnya, ke-9 dari mereka dengan cepat tiba di daerah pegunungan yang tenang puluhan ribu mil jauhnya dari kota Gunung Yao tanpa mengganggu siapapun. Di ruang spiritual Ji Hao, pria misterius itu berkata dengan penuh semangat, "Ayo pergi, ayo pergi. Mari kita lihat apa yang akan terjadi kali ini." Ji Hao mengangguk dan mengeluarkan jimat giok yang dibuat oleh Gulo. Dia menjentikkan jarinya dan menghancurkan jimat itu. Seketika, bola cahaya seukuran kepalan tangan terbang keluar dari jimat, di dalamnya, simbol mantra rumit yang tak terhitung jumlahnya terbang dengan cepat dalam sungai. Ini adalah koordinat dunia yang diberikan oleh Dian Tuo. Jembatan emas langit dan bumi menyembur keluar dari tempat di antara alis Ji Hao, dan bola cahaya keemasan gelap menelan koordinat secara langsung. Sedikit dengungan kemudian bisa terdengar, setelah itu, aliran cahaya keemasan redup menukik langsung ke langit, lalu menghilang dalam sekejap. Ji Hao dan 9 pembudidaya lainnya menginjak jembatan emas yang redup. Di depan, aliran cahaya keemasan merobek keos, membawa mereka ke kehampaan keos, miliaran mil jauhnya dari dunia Pangu. Aliran kekacauan yang dahsyat meraung dari segala arah. Sungai-sungai besar yang menakutkan ini menabrak cahaya keemasan gelap yang dilepaskan dari jembatan emas, lalu hancur sepenuhnya. Waktu tidak ada dalam kekacauan, tetapi hanya dalam beberapa saat, Ji Hao dan yang lainnya sudah masuk jauh ke dalam kekacauan. Dalam kekacauan, jembatan emas bergerak maju dengan keras dan liar. Ji Hao dan pembudidaya lainnya berdiri di jembatan, dan bahkan Po dan Guiling, yang kuat dan berpengalaman, dikejutkan oleh semua pemandangan menakjubkan sepanjang perjalanan, dan sedikit gemetar. Di dalam aliran keos yang merajalela, bintang keos, radius jutaan mil, telah berputar dengan cepat, melepaskan sinar ilahi sepanjang 10.000 mil yang tak terhitung jumlahnya. Sinar cahaya menyilaukan dari bintang, dan kemanapun mereka mencapainya, aliran kekacauan menjadi ketiadaan. Bahkan Po dan Guiling tidak berani menangkis jenis cahaya ilahi yang binasa roh pradunia ini dengan tubuh mereka sendiri dan tanpa harta tertinggi pradunia. Namun, jembatan emas menabrak langsung bintang, dengan paksa mengubah bintang itu menjadi berkeping-keping. Aliran cahaya ilahi 5 warna yang menyilaukan menghantam jembatan emas, tetapi bahkan gagal membangkitkan riak di layar cahaya gelap yang melilit jembatan emas. Po tiba-tiba menggeram, setelah itu, tangan berwarna cian, bersinar dan besar terbang keluar dari belakang kepalanya. Itu meluas menjadi 100 mil lebar dalam sekejap, menggenggam potongan-potongan bintang keos itu. Aliran keos yang ganas menghancurkan separuh besar tangan cian besar itu dalam sekejap mata. Po mencoba yang terbaik, tetapi hanya berhasil menangkap kembali bidak bintang keos seukuran tangki air. Menahan cahaya cian, Po memegang potongan bintang dengan kedua tangannya. Tapi kemudian, dia gemetar saat lengannya terkilir oleh potongan bintang ini bersama dengan suara berderit tulang yang keras. Bintik cahaya cian muncul dari tas yang diikat di pinggangnya. Po memasukkan potongan bintang ke dalam tas, lalu sepertinya mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, lolongan melengking bisa terdengar, bersamaan dengan itu, seekor binatang besar seperti paus, bertanduk tunggal bergegas, bersama dengan aliran keos lainnya. Binatang buas ini, yang panjangnya puluhan ribu mil, memiliki mata yang tak terhitung jumlahnya di kepalanya. Mata merah darah itu dipenuhi dengan niat keras untuk membunuh, tetapi tanpa cahaya kecerdasan. Melalui mata itu, tidak ada apa-apa selain naluri murni dan keinginan untuk membunuh dan menghancurkan yang bisa dilihat. Getaran kekuatan yang dilepaskan dari binatang itu sangat hebat, yang dipengaruhi, baik Po dan Guiling tanpa sadar melepaskan 5 aliran ki dari kepala mereka. 5 aliran ki yang jernih naik dari kedua kepala mereka dan masing-masing mengembun menjadi 3 teratai, berputar dengan cepat dan melepaskan aliran kekuatan ki yang kuat untuk melawan getaran kekuatan yang dilepaskan dari binatang itu. Jembatan emas terbang dengan cepat dan menabrak kepala binatang itu. Seiring dengan ledakan yang menggelegar, binatang raksasa itu, yang telah melepaskan getaran kekuatan yang sangat kuat,
beberapa kali lebih besar dari kombinasi getaran kekuatan yang dilepaskan oleh Po dan Guiling, ditabrak berkeping-keping. Mata binatang itu menjadi batu permata merah darah, berdesir ke segala arah seperti bintang jatuh. Guiling menggeram pelan sambil mengangkat rui hitam yang dipegang di tangan kirinya. Aliran cahaya hitam yang luas melayang di ruang sekitarnya dan menangkap 3 hingga 500 batu permata merah darah. Sebelum Guiling dan Po melihat lebih dekat pada batu permata yang berubah dari mata binatang itu, raungan yang dalam namun sangat keras datang dari kejauhan. Meskipun mereka semua berada di bawah perlindungan jembatan emas, dan raungan datang dari sangat jauh, Ji Hao masih merasakan sakit yang menusuk di dahinya, sementara organ dalamnya berkedut secara intensif. Karena getaran batin yang parah yang disebabkan oleh raungan, Ji Hao muntah darah dan hampir jatuh dari jembatan emas. Po dan Guiling sama-sama kuat, jadi mereka tidak terpengaruh oleh raungan. Tetapi 6 murid Guiling semuanya muntah darah, dan bahkan lebih buruk dari Ji Hao, mereka memiliki aliran darah yang mengalir keluar dari mata, telinga, dan lubang hidung mereka tanpa henti. Puluhan bintang keos yang tidak terlalu besar berputar ribuan mil jauhnya. Tiba-tiba, bintang-bintang ini berubah menjadi untaian debu secara bersamaan, digulung menjadi aliran keos, lalu menghilang. Di dekatnya, seorang pria besar tanpa kepala, tingginya puluhan kilometer, yang kulitnya tampak seperti emas murni, memegang kapak raksasa dengan tangan kirinya dan perisai dengan tangan kanannya. Raksasa tanpa kepala ini meraung dengan gila-gilaan sambil menabrak aliran keos, lalu secara serampangan bergegas melintasi ruang angkasa tidak terlalu jauh dari jembatan emas. Ini, Ji Hao memandang Po dan Guiling dengan kaget dan bingung, tetapi Po dan Guiling juga saling memandang dengan kaget sambil menggelengkan kepala. "Apakah itu dia?" tanya Po dengan alis terajut. "Aneh." Guiling tidak menjawab secara langsung. Ji Hao memandang raksasa tanpa kepala itu, yang telah mengeluarkan raungan seperti guntur dari perutnya. Semua rambut halus Ji Hao berdiri tegak saat tubuhnya bergetar dari waktu ke waktu. Dia tidak ketakutan. Sebaliknya, dia bersemangat. Raksasa itu, mungkinkah dia yang ada dalam legenda manusia yang terkenal? Yang sangat kuat, yang pernah tanpa rasa takut menyerang surga dan hampir mengalahkan Kaisar Surga, membuat Kaisar Surga mengunci dirinya di dalam ruangan. Mengapa dia berada dalam kekacauan? Apa yang dia lakukan di sini? Bang, 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 ratusan ledakan gemuruh kemudian terdengar berturut-turut. Sementara itu, jembatan emas bersinar dengan cahaya yang menusuk mata, saat ratusan bintang keos hancur keras melawan cahaya jembatan emas sambil melepaskan petir dan cahaya yang menyala-nyala. Di salah satu bintang keos itu, seekor burung raksasa berkepala 3, bersayap 6, sangat jelek membuka paruhnya dan mengeluarkan sambaran petir panjang ke arah Ji Hao dan pembudidaya lainnya. Tapi kemudian, burung itu menyadari bahwa petirnya tidak dapat membahayakan jembatan emas. Oleh karena itu melintas di luar angkasa dan segera menghilang. Sebelum Ji Hao dan yang lainnya menyelesaikan napas panjang yang disebabkan oleh keterkejutan yang diberikan oleh burung jelek besar itu, seseorang berteriak khawatir. Kekuatan spiritual yang kuat mengunci Ji Hao dan pembudidaya lainnya. Selanjutnya, semua aliran keos di dalam area dengan radius ratusan ribu mil dihancurkan oleh kekuatan besar yang tak terbayangkan. Cakar seperti cakar hantu, murni gelap dan luar biasa, yang lebarnya sekitar 100 mil dan tidak memiliki kulit dan dang, meraung ke arah Ji Hao dan yang lainnya dari kejauhan. Getaran kekuatan yang dilepaskan dari cakar ini menakutkan, dikejutkan, Ji Hao hanya merasa seluruh tubuhnya membeku, dan dia tidak bisa bergerak bahkan sedikit. Namun, jembatan emas telah bergerak dengan kecepatan tinggi yang tak terkatakan. Begitu cakar muncul, jembatan emas dengan cepat melintas di luar angkasa, membawa Ji Hao dan yang lainnya bermil-mil jauhnya, dengan mudah meninggalkan cakarnya. Po dan Guiling saling melirik dan berseru bersama dengan keras, makhluk itu mungkin sekuat Sifu kita. Petik 2. Keringat dingin mengalir dari kedua dahi mereka. Pemilik cakar itu pasti sekuat Yu Yu. Sebagai makhluk yang lahir dan telah hidup di keos, bahkan Yu Yu tidak bisa menjamin untuk mengalahkannya dalam keos. Untungnya, di bawah perlindungan jembatan emas, mereka selamat dari semua bahaya yang mereka temui dalam perjalanan ini. Namun demikian, di belakang Ji Hao dan pembudidaya lainnya, dalam kekacauan, puluhan ribu mil jauhnya dari mereka,
sekelompok orang lain telah mengutuk dengan keras dan menyedihkan. Sebuah pesawat ulang-alik emas kecil telah bergerak di kekacauan. Di depan dan belakang pesawat ulang-alik emas, puluhan sayap udara telah berputar dengan cepat, melepaskan awan besar kabut ungu dan sambaran petir terang untuk menghancurkan semua aliran chaos di sekitarnya secara paksa. Tampaknya pesawat ulang-alik emas ini entah bagaimana, secara misterius terhubung dengan jembatan emas. Pesawat ulang-alik emas ini mengikuti dari dekat di belakang jembatan emas dan dengan cepat bergerak melintasi kekacauan melalui jejak yang ditinggalkan oleh jembatan. Jelas, sekelompok orang di pesawat ulang-alik emas telah mengikuti Ji-hao dan pembudidaya lainnya, tetapi pesawat ulang-alik emas jauh lebih kuat daripada jembatan emas. Di aliran chaos, pesawat ulang-alik emas telah bergetar intens, sementara riak besar diaduk dari layar cahaya pelindungnya dari waktu ke waktu. Potongan-potongan bintang chaos, yang hancur oleh jembatan emas, menghantam pesawat ulang-alik dan membuatnya bergoyang. Raungan yang dikeluarkan oleh raksasa tanpa kepala itu memeras darah dari mulut semua orang di pesawat ulang-alik, dan kemudian petir yang dilepaskan oleh burung jelek besar itu hampir menghancurkan layar lampu pelindung pesawat ulang-alik emas. Ketika cakar yang luar biasa meraung, jembatan emas dengan mudah menjauh, tetapi pesawat ulang-alik emas dipengaruhi oleh gelombang kejut kuat yang disebabkan oleh cakar, dikirim puluhan ribu mil jauhnya. Di dalam pesawat ulang-alik emas, suara ganas berteriak histeris. Pendeta Po, Pendeta Guiling, mari kita tunggu dan lihat. Bersambung.